Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh pemirsa dan pendengar Karomah, kajian Ramadan keluarga Matholiul Falah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan hari ini. Kesempatan ini saya akan menyampaikan tema yang kurang lebih dampak ekonomi atau keberkahan bulan Ramadan dari sisi ekonomi terhadap seorang mukmin atau mukminin, orang-orang mukmin atau muslimin, orang-orang Islam. Yang sebetulnya dari sisi ekonomi dampak Ramadan tidak hanya kepada orang-orang muslim atau orang-orang mukmin, tapi bahkan meluber ke keluarga saudara kita yang non-muslim. Kesempatan ini saya coba mengurai logika proses dampak ekonomi bulan Ramadan, merasionalkan seperti apa proses dampak ekonomi pada bulan Ramadan yang selalu setiap tahun satu bulan penuh dijalankan oleh umat Islam. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini atau puasa Ramadan, ibadah puasa Ramadan adalah suatu puasa yang punya dimensi hubungan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebut atau kita sering ungkapkan adalah hablum minallah. Jadi seorang muslim pada bulan Ramadan ini dengan penuh totalitas imanan wahtisaban, berharap dengan keimanan dan berharap kepada Allah untuk menjadi seorang yang soleh atau orang yang secara soleh individual di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dimensi lain, dari sisi lain, muslim atau mukmin juga membangun komitmen semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang soleh secara masyarakat atau soleh sosial atau kesolehan sosial. Karena dua-duanya ini, dua dimensi ini adalah suatu tuntutan nilai puasa yang nantinya Allah janjikan kita jadi orang yang muttaqin, dan orang muttaqin inilah yang punya nilai lebih, nilai grade yang lebih di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menilai konsep itu, maka bulan Ramadan itu juga disebut sebagai, dari sisi itu, maka bulan ini juga kita bisa katakan bulan optimalisasi dan bulan maksimalisasi seorang hamba kepada Tuhannya, seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimensi ketuhanan dan dimensi sosial itu berjalan beriringan karena dua-duanya itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan puasa aja tanpa nilai sosial yang tinggi, maka banyak hadis dan ayat Al-Quran itu tidak sempurna puasanya. Nah, kemudian apa yang rasionalisasi, apa yang kita bisa petik dari sisi ekonominya? Kita semua tahu bahwa kegiatan ekonomi itu starting point-nya adalah dari aktivitas orang atau pergerakan orang. Jadi pergerakan orang semakin eskalasinya besar, semakin luas, maka dampak ekonominya juga akan besar dan luas.
Nah, kegiatan pada bulan Ramadan ini menariknya dari sisi pasar, itu kegiatan-kegiatan yang punya feedback, punya kickback, punya dampak balik ya terhadap pelakunya dari sisi ekonomi itu tinggi. Karena apa? Karena aktivitas Ramadan itu bukan didasari oleh semata oleh perilaku sebagai manusianya memenuhi kebutuhan atau mencapai keinginan secara ekonomis, tapi lebih dari itu, aktivitas pada bulan Ramadan, bahkan pra dan after Ramadan, itu lebih dipengaruhi oleh emosional, aktivitas yang sifatnya emosional. Dalam ini punya nilai spiritual, punya nilai ketuhanan. Karena apa? Karena tadi nilai sosial dan nilai kesolehan sosial dan nilai kesolehan individual itu harus dibangun inline, berbarengan dengan derajat yang sama. Nah, sehingga dalam teori pasar, karena pergerakan tadi itu dalam konsep market mekanisme pasar, pasti akan tumbuh muncul yang namanya demand supply. Akan ada permintaan, akan ada penyediaan. Nah, menariknya setiap kegiatan pada bulan Ramadan itu demand-nya selalu muncul lebih tinggi dulu, baru diseimbangkan dengan supply-nya. Nah, demand supply ini akan membentuk namanya market, pasar. Nah, pasar itu ada pasar yang punya kategori ideal, atau ada juga pasar yang punya kategori yang super ideal. Kita kenal, kalau demand supply-nya seimbang, maka pasar itu mencapai titik equilibrium, titik keseimbangan demand supply. Harganya ideal, tapi ada juga yang mengalami super ideal. Demand-nya tinggi, supply-nya terbatas, maka pasar ini akan jadi pasar super ideal. Dari sisi dari side income, dari sisi return, dari sisi gain dan lain sebagainya. Nah, puasa itu punya sisi demand yang tinggi. Demand yang tinggi didasari oleh mindset yang sifatnya emosional. Maka apapun transaksi, apapun suplai yang ada, khususnya yang terkait dengan aktivitas Ramadan, maka serapan pasar itu akan sangat tinggi. Dan menariknya karena berbau emosional, sehingga pricing-nya itu juga ideal, karena orang akan berpikir untuk ibadah saya Ramadan, maka saya tidak terlalu jelimet ya mencari harga yang rendah atau menawar dengan harga yang sangat rendah, karena ada mindset mencari keberkahan Ramadan. Itu juga prosesnya harus proses yang menuju keberkahan. Nah, sehingga dari sini maka kita bisa membaca, kita bisa menangkap opportunity ekonomi atau kesempatan ekonomi pada bulan Ramadan itu sangat besar dan meluas. Tadi saya katakan Ramadan itu tidak berdiri sendiri, tapi ada pra-Ramadan di Indonesia khususnya. Pra-Ramadan kita semua tahu ada ritual ziarah kubur, ada ritual nyekar pulang kampung, ada ritual-ritual atau upacara-upacara menjelang Ramadan, menyambut Ramadan di beberapa daerah. Semua tadi kembali, setiap aktivitas apapun itu ada proses pasar, proses demand supply, dan itu namanya
proses ekonomi. Nah, Ramadannya juga demikian. Ramadan kita semua tahu, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 akhir Ramadan itu penuh dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemenuhan kebutuhan, pemenuhan keinginan, dan kebutuhan dan keinginan tadi tetap mengacu kepada keberkahan Ramadan. Ya, jadi basicnya need dan basicnya want itu tetap pada karena nyari keberkahan Ramadan, penuh dengan keimanan dan penuh dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Ramadan itu barangkali satu-satunya bulan yang disambut kedatangannya oleh seorang muslim bukan dari sisi spiritualnya, tapi dari sisi ekonominya. Jadi banyak muslim, mukmin itu saving yang barangkali di bulan-bulan lain tidak terlalu rajin untuk melakukan menabung, mempersiapkan dana untuk menyambut satu bulan, tapi untuk bulan Ramadan hampir semua muslim itu sudah menyiapkan saving dana uang untuk bulan Ramadan semampunya, karena nanti ada Ramadannya, ada pasca Ramadannya. Nah, ini yang barangkali baik kita semakin menarik kalau menganalisa tentang dampak ekonomi pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan itu ada ritual lagi, dari mulai Idul Fitri, ya, di sana ada orang spending semaksimal mungkin masing-masing untuk menyambut misalnya hidangan bulan hari raya Idul Fitri, merenovate, menghiasi, ya, rumah dan tempat-tempat lain, tempat ibadah dan lain sebagainya untuk menyambut Idul Fitri. Nah, juga masing-masing muslim itu juga berusaha memakai pakaian yang terbaiknya, kalau perlu yang baru dari ujung kaki sampai ujung kepala, untuk dipakai pada perayaan Idul Fitri. Nah, sehingga dari fashion, dari food fashion, minimal 2 itu mengalami lonjakan demand yang luar biasa. Nah, belum pada event-event ada namanya silaturahmi, lebaran, berkunjung. Nanti habis itu ada namanya halal bihalal, antar keluarga, antar tetangga, antar asosiasi, antar perusahaan dan lain sebagainya. Dan semuanya itu benang merahnya dari sisi ekonomi adalah naiknya demand. Nah, karena faktor pasar yang demikian, maka hampir seluruh produk yang khususnya yang sifatnya konsumtif itu produsennya berlomba-lomba untuk menyediakan, memenuhi kebutuhan. Nah, inilah sehingga puasa itu jadi rahmatan lil alamin. Rahmat buat alam semesta, bukan hanya manusia, buat hanya muslim, tapi juga non-muslim. Karena kita tahu lini suplai itu sebagian besar dikuasai oleh saudara kita yang non-muslim. Maka omset dan produktivitas mereka juga naik, dan sudah barang tentu revenue-nya naik, margin dia naik, dan ideal pendapatan dia juga akan naik. Ini barangkali yang perlu kita renungkan. Semoga momen puasa itu tidak berlalu begitu saja tiap tahun, tapi minimal dari sisi kita bisa kaji sebagai seorang muslim, sisi dampak ekonomi ini kita bisa kapitalisasi. Minimal kita juga bisa menangkap opportunity-nya, baik dari yang generasi yang paling muda, generasi milenial, atau generasi yang sudah kolonial. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.